Bab 1606. Namun, Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk bergerak maju." Dia tidak ingin membiarkan Xiao Yao Shenjun menghilang karena tujuannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga ingin membuktikan bahwa dia bisa. Dia adalah darah reinkarnasi. Meski belum sepenuhnya terbangun, kata reinkarnasi sudah cukup untuk dilihat oleh dunia. "Kamu bocah, kamu benar-benar keras kepala." Xiao Yao Shenjun tersenyum pahit, tapi ada kelegaan dalam tawanya. Chen Ye tidak mengatakan sepatah kata pun. Seni pedang Frost, seni pedang ruang waktu, dan Jin Sa menebas satu demi satu, sementara dengan enggan maju, tetapi dengan energi kemarahannya yang kuat, itu hampir tidak dapat dipertahankan. Chen Ye menemukan bahwa semua seni bela diri yang dia kuasai tampak menghina di sini. Hanya tebasan satu pisau Jin Sa yang sedikit spesial. Mungkin karena itu mengandung kekuatan kekerasan Gengjin dan darah binatang purba. Di depan kedua kekuatan ini, apa Dao of Ascension to Immortals? Xiao Yao Shenjun jelas memperhatikan sesuatu, tetapi tiba-tiba berkata, "Wah, sebenarnya, kamu bisa menggabungkan teknik pedang itu, yang cukup untuk menunjukkan pemahamanmu yang tinggi. Jika kamu dapat menggunakan Ascension Dao ini untuk memperbaiki teknik bela diri ini, kamu mungkin tidak dapat menerobos dalam satu gerakan dan datang ke tamat. Tentu saja, saya juga akan memberikan petunjuk dari samping, tetapi untuk pemolesan seni bela diri, yang utama adalah melihat pemahaman Anda sendiri." Mata Chen Ye berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia memiliki arah, mudah ditangani. Tapi tidak ada banyak waktu tersisa untuknya saat ini. Di Avenue of Ascension, ada batasan waktu untuk semua orang tinggal. Di bawah panggung, Ling Longcheng, yang telah memulihkan tubuh aslinya, sangat rumit ketika dia melihat mata Chen Ye. Sejak dia lahir, dia telah menjadi harapan keluarga mereka, jadi apapun yang dia lakukan, dia harus menjadi yang pertama. Dia ingin semua orang tahu bahwa meskipun populasi Beiming Shen klan kecil, itu tidak boleh diremehkan, apalagi dihina. Dia ingin meninggalkan para jenius dari semua ras jauh di belakang. Namun, dia dikalahkan begitu cepat, dan dia masih dikalahkan oleh seorang pejuang di puncak alam Raja Dewa yang wilayahnya tidak sebagus miliknya. Meskipun Zhao Lingqiao dan Long Xuan sama-sama dipukul dengan keras, Ling Longcheng adalah yang paling terpukul. Dia tiba-tiba mulai ragu, bisakah dia benar-benar memimpin keluarga menjadi lebih kuat? Apakah Anda benar-benar layak mendapatkan kepercayaan dari klan? Dia awalnya memandang rendah Chen Ye, dan tidak menganggapnya sebagai lawan. Kata-kata liar Chen Ye, penampilan Chen Ye di awal, dan ranah Chen Ye membuat Ling Longcheng tidak menganggapnya serius. Namun, itu adalah orang seperti itu, lebih baik daripada dirinya sendiri. Ling Longcheng yang arogan bingung dan tersesat. Ternyata kepercayaan dirinya, harga dirinya, sangat rentan. Pada saat ini, Chen Ye akhirnya berhenti, darah mengalir sepanjang waktu di tubuhnya. Tidak ada banyak waktu tersisa di atas kepalanya, cahaya jam pasir dan bayangan muncul ketika semua pasir di jam pasir bocor, dia akan dipaksa untuk berteleportasi. Tapi dia masih berhenti, memejamkan mata, tidak melakukan apa-apa, tidak memikirkan apapun, hanya untuk menenangkan diri. Semua penonton berpikir bahwa Chen Ye akan menyerah, dan mereka siap untuk bersorak atas keajaiban yang diciptakan Chen Ye, tetapi mereka tidak melihat Chen Ye diteleportasi untuk waktu yang lama. Mungkinkah Chen Ye masih memiliki kartu Hall? Pada saat ini, Chen Ye membuka matanya, dan hanya ada kedamaian di matanya. Energi darah yang kejam dan energi iblis menutupi seluruh tubuh. Tutupi semuanya. Pada saat ini, Chen Ye seperti iblis dari neraka Jeoyu. Bahkan jika mata iblis tertidur, napas di tubuhnya sangat menakutkan. Dari Huaxia ke Kunlun Su, dan kemudian ke benua Lingwu, hanya Chen Ye yang tahu kesulitannya di sepanjang jalan. Sedikit ceroboh, pasti akan jatuh. Dia merangkak keluar dari tumpukan kematian. Dia mengayunkan pisaunya, tetapi pisau ini jauh lebih lemah daripada niat pisau sebelumnya. Setiap kali Chen Ye menebas, cahaya kemasan di Avenue of Ascension akan berkedip, tetapi pisau ini tidak menimbulkan gelombang. Penonton menghela nafas, Chen Ye, itu adalah batasnya. Namun, Chen Ye hanya mengayunkan pisau seperti ini, dengan cara yang berbeda, terkadang pisaunya lebih tajam, dan terkadang sangat lemah. Orang-orang kuat di langit juga bingung, tidak tahu apa yang Chen Ye lakukan. Mata Wu Jizi tiba-tiba berkilat, dan dia berkata dengan tidak percaya, Chen Ye ini. Bukankah dia memahami seni bela diri? Ah!
Sue Huang menggelengkan kepalanya, di Avenue of Ascension, betapa mengerikannya dampak indera ilahi, bukankah sekarang ini mencari kematian karena kamu memahami keterampilan bela diri? Ouyang Jue mengerutkan kening, sepertinya dia benar-benar memahami seni bela diri. Anak ini tampaknya memiliki beberapa cara untuk menahan serangan mental. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, semua wajah mereka terkejut, apakah ini masih manusia? Jenius biasa mungkin telah mencapai posisi ini. Tekanan mental saja bisa membuat mereka gila dan menjadi gila. Apakah Anda masih di sini untuk belajar seni bela diri? Tidak. Suara wanita yang manis terdengar, itu adalah Zining, dia tidak memahami seni bela diri. Lalu apa yang dia lakukan? Seseorang bertanya. Dia. Napas Zining sedikit berfluktuasi, saya meningkatkan seni bela diri saya, mengasah seni bela diri saya, dan memadatkan konsepsi artistik saya. Apa? Di ranah para dewa, perlukah memadatkan konsepsi artistik? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak praktisi harmoni realem. Anda harus tahu bahwa jika konsepsi artistik hadir, itu sudah menyentuh tepi hukum. Jika Anda dapat memadatkan konsepsi artistik, bahkan jika tidak ada perubahan dalam basis kultivasi, kekuatan tempur kultivator akan memiliki sublimasi yang hebat. Dengan dampak dari Immortal Dao ini, mempertajam rasa spiritual, memahami jiwa pedang, dan memotong beberapa kekacauan. Bahkan jika mereka jenius yang telah melewati 900 meter, seperti Ling Longcheng, Long Xuan dan lainnya. Melakukan hal ini juga sangat berbahaya, sedikit kecerobohan dapat menyebabkan reaksi, mulai dari kegilaan, menjadi idiot, atau bahkan lebih serius, mungkin langsung terpesona. Apakah Chen Ye ini orang gila? Apakah Anda benar-benar tidak takut mati sama sekali? Meski begitu, apakah Anda masih ingin mencapai tujuan Anda? Terkejut, bahkan pembangkit tenaga listrik ini dikejutkan oleh keberanian Chen Ye. Saat Chen Ye menebas dengan pisau, matanya yang semula sangat tenang berangsur-angsur berubah. Matanya menyala, seperti pedang di luar tubuh, dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Dan pasir di jam pasir sudah kurang dari 1/10. Ledakan. Niat pedang yang tajam naik ke langit. Itu menyapu seluruh tempat kompetisi besar dalam sekejap. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah pisau tajam telah ditempatkan di leher mereka. Sangat menakutkan, ini adalah niat pedang yang sebenarnya, hanya ide itu yang membuat saya merasakan ancaman terhadap hidup saya. Dan Chen Ye perlahan mengangkat tangannya dan memotong dengan pedang yang tampaknya sederhana dan bersahaja. Puff, terdengar suara lembut, suara itu seperti brokat retak, seolah ada penghalang yang terbelah dua. Segera setelah itu, mata semua orang melebar, pupil mereka berkontraksi, dan mereka melihat aura pedang emas, seperti tornado yang terhubung ke langit, meraung, menyapu semuanya. Pedang itu seperti naga. Bab 1607. Dan sosok Chen Ye, yang berayun dengan niat pedang, ternyata seolah-olah menyatu dengan kekuatan pedang yang mengejutkan dan pedang terpotong dari tangannya, dan bergerak maju dengan kekuatan pedang. Sungguh menakjubkan, pisau ini, pada usia Chen Ye, sudah cukup untuk dibanggakan. Pembangkit tenaga terbang tinggi itu semuanya berasal dari kekuatan besar. Orang-orang ini telah melihat banyak orang jenius yang luar biasa dan brilian dalam hidup mereka. Namun, ada sangat sedikit orang yang dapat menumbuhkan suasana hati seperti itu pada usia Chen Ye. Selain itu, mereka ingat dengan jelas bahwa meskipun ilmu pedang Chen Ye sebelumnya sangat tajam, itu tidak menyebabkan terlalu banyak gejolak di hati mereka, karena tembakan Chen Ye masih tampak agak kasar. Namun, Chen Ye saat ini dapat melatih niat pedang sedemikian rupa. Dapat dikatakan bahwa hanya setengah langkah keberuntungan yang mulia abadi yang dapat melakukan seperti ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan percaya. Kemajuan ini mengerikan. Meskipun secara teoritis mungkin, jika seseorang benar-benar melakukannya, itu mendekati keajaiban. Sekarang, mereka telah menyaksikan kelahiran keajaiban dalam seni bela diri. Dalam praktiknya, Chen Ye, tidak peduli era apa dia berada, dia adalah seorang jenius yang memang layak. Pemahaman ini saja sudah cukup untuk menertawakan masa lalu dan hadiah. Di ujung pedang, Chen Yaren telah menembus 990 meter. Kulitnya sangat pucat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental, itu juga sangat menguras tenaga. Namun, ada senyum di sudut mulut Chen Ye, dan kegilaan membara di matanya. Wah, tubuhmu hanya bisa ditebas dengan tebasan lain. Jika tebasan ini, kamu tidak bisa mencapai akhir dengan sukses. Aku akan mati. Chen Ye berkata dengan ringan, seluruh tubuhnya gemetar, jika bukan karena energi iblis dan energi pedang yang menjaganya, dia akan hancur sekarang.
Meskipun seluruh tubuhnya gemetar, tangan yang memegang pisau itu sangat stabil sehingga tidak ada goyangan sedikit pun, sama seperti matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, pisau ini lebih kuat dari pisau tadi, jika tidak, dia akan gagal. Dalam benaknya, dia mengingat kembali proses tembakannya dan menyesuaikan kekurangannya. Senjun Xiaoyao, apa yang akan terjadi jika aku berhasil mencapai akhir? Ini. Nada suara Xiaoyao Senjun juga sedikit tidak pasti. Secara umum, orang pertama yang mencapai akhir akan diberikan hadiah oleh pembuat harta kuno ini, yang setidaknya dapat menyembuhkan tubuh Anda secara instan. Jiwa, tapi, aku tidak yakin. Atau mungkin itu monumen mendalam reinkarnasi. Jika tidak ada yang terjadi setelah Chen Ye berhasil mencapai akhir, maka nasib Chen Ye akan tragis. Dia terlalu banyak melakukan overdraft, dan sekarang dia belum mati. Xiaoyao Senjun merasa bahwa Chen Ye sangat beruntung. Chen Ye mengangguk, dan kemudian menepis semua pikiran yang mengganggu. Apakah itu monumen reinkarnasi atau bukan, dia harus pergi sampai akhir. Dia tidak memenuhi syarat untuk berjudi. Kali ini, Raja Suci Abadi memintanya untuk datang ke sini hanya untuk monumen misterius reinkarnasi. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Pisau, potong lagi. Pedang ini, secara tidak jelas berubah menjadi bentuk harimau putih dan naga darah, dan dalam arti pedang itu benar-benar membawa kekuatan kehidupan tingkat tinggi. Kekuatan kuno. Oke, dengan pisau Chen Ye, bahkan Dewa Xiaoyao tidak bisa tidak mengagumi. Chen Ye sudah merasakan sedikit konsep artistik dari pembantaian para dewa. Yah, itu benar-benar sangat bagus. Jika memang begitu, dia, Dewa Xiaoyao sendiri mungkin akan sulit untuk membuat kemajuan secepat Chen Ye. Harimau putih keluar, naga darah mengerang, dan Chen Ye bergerak. Dia dan niat pedang ini lebih terintegrasi dengan sempurna. Namun meski begitu, dalam proses bergerak maju, tubuh Chen Ye masih mengalami kerusakan besar. Dagingnya, tulangnya, mulai retak. 995, 996, 997. 998. Tubuh Chen Ye yang terluka parah hanya bisa terus bergerak maju di bawah kekuatan pendorong pedang. 999, pisau di tangan Chen Ye tidak bisa menahan energi pisau yang terlalu kuat dan meledak. Hati semua orang ditarik. Mungkinkah Chen Ye akan jatuh hanya satu langkah dari akhir? Sungguh hasil yang tidak diinginkan dan disesalkan. Pedang harimau putih berniat, sosok itu mulai kabur, seolah-olah itu benar-benar akan menghilang. Jika pedang itu tersebar, orang akan mati. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chen Ye, jenius tak terkalahkan dari masa lalu dan masa kini, akan meminum kebenciannya. Saya melihat Chen Ye, yang perlahan jatuh, tiba-tiba mengangkat kepalanya, cahaya keemasan keluar dari matanya, dan berteriak, ubah tubuhmu menjadi pisau, bantai Tuhan tebas. Niat pedang harimau putih bergabung ke tubuh Chen Ye, dan roh jahat Gengjin meraung keluar dari tubuh Chen Ye, samar-samar berubah menjadi bentuk pisau, dan menebas ke depan. Dan Chen Ye, setelah mengambil pukulan yang mengubah tubuhnya menjadi pisau, satu-satunya daging dan darah yang tersisa dengan cepat menurun, tidak hanya menghabiskan ki sejatinya, indera spiritual, dan bahkan semua esensi kehidupan, dapat dikatakan bahwa yang asli oli abis lampu kering. Ledakan tubuh Chen Ye terbanting ke depan dengan suara keras. Cahaya emas cahaya keemasan tanpa batas. Tubuh Chen Ye ditekan ke depan dengan cahaya keemasan bergelombang. Akhirnya, pada saat terakhir sebelum cahaya keemasan menghilang, dia bergegas lebih dari 999 meter. Napas Chen Ye dengan cepat melemah, dan pembangkit tenaga listrik di langit akan menyelamatkan pada saat yang sama, tetapi sudah terlambat. Senyum bangga muncul di wajah kurus Chen Ye. Dia, Chen Ye, melakukannya, tetapi dia merasa kesadarannya akan menghilang. Saat berikutnya, cahaya warna-warni menerobos langit dan menyelimuti Chen Ye. Tubuh Chen Ye, tenggelam dalam kecemerlangan, ditata ulang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa napas, tubuh Chen Ye sudah utuh, dan sepertinya dia penuh dengan ki dan darah, dan tidak ada kekurangan darah. Selain itu, dalam kecemerlangan warna-warni, kulit dan tulang Chen Ye menjadi semakin jernih. Kichai Ding Divine Light. Xiaoyao Senjun terkejut, ternyata itu adalah Colorful Ding Divine Light. Hahaha, nak, risikomu tidak sia-sia. Dapat dikatakan bahwa kamu tidak hanya bertaruh dengan benar, tetapi juga membuat banyak uang. Chen Ye telah sadar kembali saat ini, tetapi kecemerlangan warna-warni belum hilang. Chen Ye, yang terbenam di dalamnya, merasa sangat segar. Mendengar ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa cahaya menyilaukan warna-warni ini?
Cahaya penenang 7 warna, yang dapat memurnikan tubuh pengguna, adalah salah satu dari sedikit harta yang dapat menyegarkan potensi pengguna dan memperkuat fondasi tanpa efek samping. Anda seharusnya tidak muncul di kota kecil Ascension to Heaven ini. Jika Anda beruntung, fondasi asli Anda sudah sangat kuat. Dengan cahaya warna-warni ini, selama Anda kembali dan mengkonsolidasikannya, setelah itu, fondasinya akan menjadi padat. Bahkan jika Anda menyerap eliksir, darah spiritual, untuk meningkatkan kultivasi Anda, efek sampingnya akan jauh lebih kecil daripada prajurit biasa. Bahkan beberapa hal spiritual yang tidak dapat diserap oleh prajurit biasa, Anda dapat langsung menyerapnya tanpa ragu. Katakan, apakah kamu menghasilkan uang besar? Bab 1608. Ketika Chen Ye mendengar ini, dia juga sangat gembira. Manfaat ini terlalu besar, bahkan jika dia diminta untuk bertarung lagi, dia akan bersedia. Pada saat ini, cahaya warna-warni akhirnya menghilang, dan tubuh Chen Ye juga menghilangkan banyak kotoran hitam. Nah, ini baru manfaat utamanya. Kamu bisa merasakan kondisi fisikmu saat ini. Chen Ye tercengang, ada manfaat lain. Dia menatap ke dalam, dan tiba-tiba, wajahnya penuh kejutan. Pertama-tama, basis kultivasinya telah mencapai puncak ekstrim. Selama dia mau, dia dapat menembus alam primordial kapan saja, dan kedua, itu adalah kekuatan fisiknya. Setelah memurnikan pil darah ke dalam sumsum, dan cahaya menenangkan 7 warna memurnikan tubuh, dia sekarang dapat mengguncang alam primordial manapun dengan pukulan. Dengan kekuatan ini saja, adalah mungkin untuk merajalela di alam di bawah alam Dao. Kemudian, roh dan tubuhnya. Awalnya, jiwa ilahinya sangat kuat, tetapi sekarang, itu bahkan lebih kuat dan kental. Jika dia menggunakan serangan jiwa ilahi, itu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan kemudian tubuhnya, tangguh kuat darahnya sangat kental. Ia memiliki kemampuan pemulihan yang gila. Jika digabungkan dengan para dewa dan raja, itu benar-benar menakutkan. Kekuatan yang melonjak ini benar-benar membuatnya merasa sangat luar biasa. Tiba-tiba, Chen Ye memperhatikan sesuatu dalam cahaya yang menyilaukan, sebuah kunci melayang keluar. Perlahan-lahan jatuh ke tangan Chen Ye. Ada jejak reinkarnasi di atasnya. Mungkinkah ini rahasia monumen mendalam reinkarnasi? Kunci ini adalah satu-satunya cara untuk membuka monumen mendalam reinkarnasi di Ascension City. Chen Ye dengan cepat menyimpannya. Lagi pula, nilainya terlalu besar. Itu tidak boleh ditemukan oleh orang-orang kuat itu. Dan pada saat sinar warna-warni cahaya menghilang, nama besar yang tak tertandingi juga muncul di monumen. Chen Ye, 1000 meter jadilah yang teratas dalam daftar. Bersorak-sorak sorai gunung dan tsunami terdengar. Pada saat ini, siapa yang berani meremehkan Chen Ye di Ding Tiancheng? Chen Ye memiliki senyum tipis di wajahnya, dan tidak dipermalukan, tetapi matanya menjadi semakin ganas. Sudah waktunya untuk mengumpulkan tagihan. Tiba-tiba, 4 pembangkit tenaga listrik dengan aura halus muncul di depan Chen Ye dan menatapnya dengan senyum. Nafas mereka tak terduga, dan hanya berdiri seperti ini membuat Chen Ye merasa ketakutan. Orang-orang ini jelas berasal dari Sekte Benua Lingwu. Meskipun mereka bukan sekte top, sekte besar ini juga merupakan eksistensi yang ingin dihubungi oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ye mengangguk ke arah kerumunan tanpa berbicara. Seorang sarjana mengenakan jubah hijau, tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah lembut tersenyum dan berkata, "Rekan Taois Ye, kita semua dari beberapa sekte besar di benua Lingwu. Ini adalah Sui Huang dari Sekte Dewa Darah, ini adalah Xining dari Sekte Xuanyu, dan ini adalah Ouyang Jue dari Sekte Lingqiao." Orang ini ternyata adalah pembangkit tenaga listrik dari Sekte Iblis, Wu Jixi. Dia menunjukkan wajah aslinya untuk bertemu Chen Ye, yang menunjukkan kesungguhannya. Wu Jixi berkata, "Saya adalah Sekte Iblis, dan saya telah mendengar kata-kata kekuatan sihir. Mereka yang tidak memenuhi syarat dan memiliki karakter yang sangat tinggi tidak dapat berlatih. Sekarang, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Sekte Iblis kami. Para tetua di sekte saya sudah mengerti tentang urusan Anda. Salah satu tetua tertinggi ingin menerima Anda sebagai murid tertutup, bagaimana menurut Anda?" Untuk orang normal, jika Wu Jixi menawarkan kondisi seperti itu, bagaimana mungkin ada keraguan? Tapi Chen Ye merenung sejenak, dia tidak kekurangan latihan. Guru, dia tidak kekurangan bahkan lebih. Selain itu, dalam informasi yang diberikan Chen Zifan kepadanya, ada juga informasi tentang Sekte Setan. Sekte Setan relatif kuat di benua Lingwu, dan murid Sekte Setan sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan kelas 1 lainnya. Ya, setiap murid di sekte akan mendapatkan banyak sumber daya budidaya.
jika dia menjadi murid tertutup dari tetua tertinggi, terlebih lagi. Namun, dia tidak segera menjawab, tetapi melihat beberapa orang lain. Sekte Xuanyu, Sekte Lingqiao, Sekte Dewa Darah. Sekte Xuanyu suka merekrut semua jenis murid dengan kualifikasi khusus, tubuh spiritual, dan garis keturunan. Nama Xuanyu tidak meminjam sinar matahari, tetapi juga mengacu pada makna sumbernya, dan menganjurkan bahwa di zaman kuno semuanya berharga, dan Anda dapat sepenuhnya mengembangkan potensi bakat Anda dan mengolah jalan. Para empu di pintu memiliki keunikannya masing-masing. Selain itu, Chen Ye tanpa sadar melirik Zining dari Sekte Xuanyu. Dia bisa merasakan kekuatan khusus dalam tubuh Zining. Dia bahkan bisa merasakan batu nisan bergetar di pemakaman reinkarnasi. Batu hitam saku juga memancarkan rasa panas dan cahaya pada saat ini. Mungkinkah ada batu nisan di pemakaman reinkarnasi dari Sekte Xuanyu? Yang paling disukai. Dengan kultivasi Zining, bagaimana mungkin dia tidak merasa bahwa Chen Ye sedang menatapnya? Dia segera tersenyum dan berkata kepada Chen Ye, "Mengapa kamu melihat adikku seperti ini? Di depan banyak orang, kakakku akan malu. Jika kamu ingin menontonnya, datanglah ke kamar kakakku di malam hari. Bagaimana kalau kakakku membiarkanmu menontonnya?" Ketika Zining berbicara, dia samar-samar memancarkan kekuatan pesona. Beberapa orang kuat yang hadir bukanlah apa-apa, tetapi pada saat yang sama, hati mereka tegang. Chen Ye hanyalah seorang pejuang dari kerajaan Raja Dewa, bagaimana dia bisa menanggung ini? Praktisi biasa dari alam Dao akan terpesona oleh Zining di sini. Ekspresi Wu Jizi sedikit berubah, dan dia berteriak, "Zining, hentikan aku." Tetapi yang mengejutkan semua orang, tidak ada yang aneh di wajah Chen Ye, dia hanya tersenyum tak berdaya, "Senior, jangan mengolok-olok saya memiliki seseorang yang saya cintai." Kali ini, bahkan wajah Zining berbeda, dan Chen Ye ini benar-benar tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Meskipun Chen Ye tidak terpesona oleh Zining, dia masih bingung dan berkata diam-diam di dalam hatinya, sungguh kekuatan pesona yang kuat, jika bukan karena fakta bahwa jiwanya telah disempurnakan oleh warna-warni yang menenangkan. Ringan, itu sangat padat, dan diperkirakan dia akan direkrut. Petik 2. Tapi dia tidak berani menatap Zining lagi, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Ouyang Jue, lelaki tua berambut putih yang memberinya pil pemurnian darah. Melihat Chen Ye menatapnya, Ouyang Jue juga tersenyum dan berkata, "Wah, selamat, muridku yang tidak kompeten, aku ingin memberitahumu sesuatu, oke?" Chen Ye mendengar kata-kata itu, memandang Zhao Lingqiao di samping Ouyang Jue, dan mengangguk. Zhao Lingqiao berjalan ke arah Chen Ye, wajahnya cukup malu, dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana berbicara. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya berkata, "Chen Ye, ini aku yang melihat orang rendah, aku Zhao Lingqiao mengenalinya, maafkan aku, ini aku yang salah." Ini sangat membanggakan, jenius yang masih tidak mengubah wajahnya bahkan ketika dia sekarat, pada saat ini, wajahnya memerah dan ekspresinya berubah. "Tapi meskipun aku salah, aku belum kalah." Zhao Lingqiao terus berkata dengan keras, "Kecakapan Anda sangat bagus, lebih baik dari saya, namun, tuannya telah mengatakan bahwa mereka yang dapat berlari hingga 900 meter semuanya adalah talenta terbaik. Meskipun bakat saya tidak sebagus milik Anda, potensi saya sama besar. Saya mungkin tidak tumbuh lebih buruk dari Anda, Chen Ye, saya ingin menantang Anda sekali setelah terobosan, meskipun itu normal bagi Anda untuk menolak saya. Namun, saya masih berharap Anda bisa menerimanya." Zhao Lingqiao menatap Chen Ye dengan mata menyala, dan ada niat bertarung di matanya. Bab 1609. Chen Ye memandang Zhao Lingqiao, yang tampaknya telah berubah, dan tersenyum, "Ya." Zhao Lingqiao tampak menghela nafas lega, dan menatap Chen Ye dengan ramah. Setelah Zhao Lingqiao selesai berbicara, dia berdiri di belakang Ouyang Jue lagi, dan Chen Ye memberi hormat kepada Ouyang Jue, "Terima kasih atas pil pemurnian darah, senior, jika tidak, saya mungkin tidak dapat mencapai hasil saat ini." Ouyang Jue melambaikan tangannya, "Itu hanya sesuatu yang diberikan Lingqiao padamu karena itu tidak sopan. Karena kamu tidak peduli tentang itu, apa yang harus berterima kasih?" Chen Ye tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan masih memiliki kesan yang baik tentang karakter Ouyang Jue. Sekolah Lingqiao adalah sekolah Tao ortodoks, dan yang paling terkenal adalah Taoismenya. Yang disebut Daoyi mirip dengan suasana hati Daoyi yang dipahami Chen Ye, tetapi lebih dalam dan luas, dan itu adalah pemahaman tentang suasana hati Dao. Oleh karena itu, selain bakat, faksi Lingqiao juga menghargai pemahaman dan sinsing muridnya lebih dari sekte biasa. Bahkan beberapa murid dengan pemahaman dan sinsing yang sangat tinggi dan bakat yang sedikit kurang bersedia untuk diterima di sekte tersebut. Murid dari faksi Lingqiao memiliki karakteristik
Dibandingkan dengan prajurit biasa, lebih mudah bagi mereka untuk menembus alam ciptaan, dan kekuatan mereka setelah menerobos juga lebih kuat. Justru karena praktik mereka dalam Taoisme, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum Tao. Dengan pemahaman Chen Ye, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan tempur Anda dengan cepat, bergabung dengan faksi Ling Qiao juga merupakan pilihan yang baik. Akhirnya, Chen Ye memandang Sue Huang dari Sekte Dewa Darah. Chen Ye juga cukup tertarik dengan teknik budidaya Dao Darah, dan karena dia telah memurnikan esensi darah dan telah menjalani meditasi 7 warna, darahnya sendiri jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tapi, melihat gadis itu ditahan oleh Sue Huang, yang menatapnya seperti mangsa, Chen Ye bergidik, Sekte Dewa Darah ini terlalu aneh. Melihat Chen Ye menatapnya dengan cara yang aneh, Sue Huang tidak bisa menahan tawa kering dan menutupi, "Maaf, Wuyu dia." Beberapa penyakit lama. Semua orang mendengar bahwa mereka penuh dengan garis hitam. Sue Huang ini telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan dia masih mengatakan kebohongan yang buruk. Secara umum, keempat sekte ini memiliki kelebihannya sendiri, dan jika Anda berubah menjadi orang biasa, Anda tidak dapat menolak, dan bahkan langsung setuju. Bagaimana Chen Ye bisa terlihat seperti ini sekarang? Setelah beberapa detik, Chen Ye berkata, "Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak akan bergabung dengan sekte manapun." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia tampak sunyi. Sue Huang membuka mulutnya sedikit, pupil matanya melebar. Tubuh Ouyang Jue gemetar. Mata indah Zining bersinar karena terkejut. Semua orang di sekitar tercengang. Selama 10.000 tahun terakhir, banyak orang telah berpartisipasi dalam kompetisi kenaikan, bukankah itu hanya disukai oleh sekte dan kekuatan besar? Tidak ada yang akan pernah menolak. Tidak pernah ada. Selain itu, seseorang dari dunia seni bela diri rendah, tanpa latar belakang, bagaimana dia bisa tinggal di benua Lingwu? Tanpa pendukung, bahkan orang yang paling jahat pun akan jatuh dengan cepat. Namun, jawaban Chen Ye pada saat ini mengejutkan perhatian semua orang. Orang gila. Benar-benar gila. Kesempatan seperti itu tidak ditangkap. Ketika semua orang terkejut, indera spiritual Chen Ye sudah memasuki pemakaman reinkarnasi. Senjun Xiaoyao, apa pendapatmu tentang kekuatan ini? Saya tidak datang ke Tiancheng untuk bergabung dengan sekte, saya hanya ingin monumen reinkarnasi. Tanya Chen Ye. Sejujurnya, sebagai seorang pria dan seorang kultivator, saya ingin Anda bergabung dengan sekte Xuanyu, Tuan Xiaoyao berkata tanpa ragu-ragu. Zining ini adalah tubuh harta karun aroma surgawi yang legendaris. Senjun Xiaoyao, bisakah kamu serius? Chen Ye berkata sambil tersenyum masam. Siapa yang tidak serius denganmu? Xiaoyao Senjun dengan dingin mendengus, di benua Lingwu ini, hanya ada beberapa harta yang dapat meningkatkan potensi tanpa efek samping. Tubuh harta karun Tianxiang ini adalah salah satunya. Apa? Chen Ye ngeri ketika dia mendengar kata-kata, mungkinkah kamu ingin aku memakannya? Meskipun dia membunuh dengan tegas, dia tidak memiliki hobi kanibalisme. Dasar bodoh. Xiaoyao Senjun tertawa dan memarahi, tapi jika kamu ingin makan, itu dianggap makan, tetapi kamu tidak perlu makan dengan mulutmu, hehe. Tawa itu berangsur-angsur menjadi cabul, dan Chen Ye sudah mengerti apa yang dimaksud Xiaoyao Senjun. Xiaoyao Senjun melanjutkan, menurut pengamatan saya, Zining ini tampaknya tidak bermoral, tetapi pada kenyataannya, dia masih perawan, dan pemilik tubuh berharga perawan Tianxiang disebut rendan di beberapa tempat. Selama tingkat kultivasi Zining ini melangkah lebih jauh, panas pil manusia sudah cukup, dan dapat dipetik. Melalui metode khusus dan kultivasi ganda, Anda dapat meningkatkan potensi Anda sekali lagi, dan efeknya bahkan lebih baik daripada 7 warna cahaya ilahi yang menenangkan. Ada hal seperti itu, Chen Ye terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berlatih satu hal, dan dia benar-benar tahu terlalu sedikit. Tapi, meski begitu, aku tidak akan bergabung dengan sekte Xuanyu, aku tidak tertarik dengan kultivasi semacam ini. Pikir Chen Ye. Divine Sovereign Xiaoyao memulihkan sedikit keseriusan dan berkata, alasan mengapa saya membiarkan Anda bergabung dengan sekte Xuanyu bukan hanya karena Zining ini, tetapi juga karena saya menemukan rahasia besar. Rahasia apa? Chen Ye menjadi tertarik. Xiaoyao Senjun berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bukan manusia. Apa? Kamu sama sekali bukan manusia. Kenapa memarahiku? Aku tidak memarahimu. Xiaoyao Senjun berkata dengan santai, setidaknya kamu bukan orang biasa. Ketika kamu melewati Dao of Ascension to Immortals, aku merasa bahwa asalmu jelas tidak sederhana, dan bahkan aku bisa tidak melihat detail Anda, jadi, bergabung dengan sekte Xuanyu ini dapat membantu Anda memahami asal-usul Anda yang sebenarnya.
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kuburan reinkarnasi memilihmu tanpa alasan? Naga darah dan Xiao Huang juga memilihmu secara kebetulan. Sejarahmu sama sekali tidak sederhana. Setidaknya aku tidak bisa menebaknya. Satu-satunya hal yang aneh adalah kamu memiliki darah reinkarnasi. Mengapa kamu dilahirkan di tempat kecil Huaxia Jiangcheng? Asal-usulku yang sebenarnya. Chen Ye merenung sejenak dan berpikir keras. Xiao Yao Senjun melanjutkan, juga, saya menduga bahwa monumen mendalam reinkarnasi terkait dengan Xining lagi pula, semua bimbingan ada di kota surgawi ini. Dan ada begitu banyak kekuatan di Ascension City, hanya Sekte Suanyu yang telah ditempatkan di sini sepanjang tahun, dan saya bahkan menemukan beberapa hal menakjubkan. Kamu menjentikan kunci itu sesuka hati, dan arah yang kamu tunjuk adalah Xining. Chen Ye sedikit terkejut, dan buru-buru melemparkan kuncinya. Sekali, dua kali, tiga kali. Benar saja, arah penunjukannya adalah Xining. Mungkinkah monumen reinkarnasi ada di tubuh Xining? Pada saat ini, mata Chen Ye panas bahkan kembali ke kenyataan. Di luar, kerumunan juga tenang. Teman Taois kecil, apakah kamu benar-benar ingin menolak kita semua? Jika kamu terus seperti ini, kamu akan memancing kemarahan publik. Bagaimanapun, untuk berpartisipasi dalam kompetisi Ascension, kamu harus memilih sekte untuk pergi. Ini juga merupakan aturan tidak tertulis dari Ascension City. Bergabunglah dengan sekte saya dapat memberikan semua yang Anda inginkan. Janji berjuang untuk jalan. Xining juga mengedipkan matanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, apa gunanya pergi ke sekte orang-orang bau itu, mengapa kamu tidak datang ke tempat saudara perempuanku? Apapun yang kamu inginkan, saudara perempuanku dapat memuaskanmu. Melihat ini, Wu Jizi sangat marah, dan hanya ingin memarahi Xining. Chen Ye angkat bicara. Karena saya harus memilih sekte, saya tidak dapat melanggar aturan. Maaf, Senior Wu Jizi, Junior memutuskan untuk bergabung dengan sekte Suanyu setelah beberapa pertimbangan. Bab 1610. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan memandang Xining tanpa sadar, hanya untuk melihat wajah cantik Xining yang penuh kejutan, dan mereka semua berpikir tanpa sadar, bisakah anak ini Chen Ye benar-benar tergoda oleh tubuh Xining? Ekspresi Wu Jizi menjadi gelap, sepertinya yang disebut jenius ini akan binasa. Jenius yang mengingini kecantikan akhirnya akan hancur di perut seorang wanita. Tapi dia masih tersenyum dan berkata, oke, karena rekan Taois Ye Xiao telah membuat keputusan, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Xining berlari dan berkata dengan senyum lembut, adik laki-laki, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus, karena kamu memilih untuk bergabung dengan sekte Suanyu, saudara perempuanku pasti tidak akan membuatmu menyesalinya. Tuanku adalah penatua tertinggi sekte Suanyu. Dia juga sangat tertarik padamu. Setelah kamu memulai, aku akan memperkenalkanmu padanya. Jika tidak ada kecelakaan, aku kakak perempuanmu. Kamu harus mendengarkan kakak perempuan senior. Oh, kalau begitu. Pada saat yang sama, sebuah pikiran melintas di hati Xining, junior brother lagi, mungkinkah ini takdir? Chen Ye mengambil napas dalam-dalam dan berhasil melepaskan diri dari pelukan Xining. Xining masih tidak bisa mengendalikan tubuh harta Tianxiangnya. Jika dia dipeluk seperti ini, Chen Ye tidak memiliki kepercayaan diri untuk tetap tenang. Dia tidak tertarik pada Xining, dia hanya tertarik pada monumen reinkarnasi yang mendalam. Saat ini, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan monumen mendalam reinkarnasi dari Xining. Xining memandang Chen Ye dengan main-main dan berkata, oke, aku tidak akan menggodamu. Karena kamu telah menjadi adik laki-lakiku, kakak perempuan senior juga akan memberimu salam kecil, lalu. Setelah Xining selesai berbicara, dia menjabat tangannya, dan seberkas cahaya jatuh ke tangan Chen Ye. Kecemerlangannya habis, dan pedang panjang hitam pekat yang aneh muncul. Ada garis keturunan yang berkedip merah di tubuh pedang. Begitu muncul, itu memancarkan aura kuno, luas, mendominasi, dan ganas. Sangat buruk. Bahkan jauh melampaui artefak abadi Dao. Ini dapat dianggap sebagai faksi kota dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah, pusaka keluarga. Pisau ini mungkin bernilai ratusan atau bahkan puluhan juta batu abadi kelas atas. Tidak, itu tak ternilai. Ini. Chen Ye ragu-ragu, aku tidak bisa memilikinya. Ouyang Jue berkata sambil tersenyum, meskipun benda ini berharga, dibandingkan dengan potensimu, kamu tidak perlu terlalu peduli. Xining juga mengangguk dan berkata, aku tidak terbiasa menggunakan pisau, jadi itu tepat untukmu. Chen Ye menyingkirkan pisau panjang dengan senyum masam setelah mendengar ini, kekayaan pembangkit tenaga listrik kelas 1 ini tak terbayangkan.
Setelah melakukan semua ini, Chen Ye tiba-tiba tampak tajam dan berkata, "Senior, mohon maafkan kekasaran para junior, dan Anda harus pergi dulu dan menangani beberapa masalah pribadi." Pada saat ini, di kursi Paviliun Shengxian, Liu sedang berbicara dengan Tuan Paviliun Shengxian, dan Tuan dari Paviliun Shengxian tiba-tiba mengubah ekspresinya. "Apa-apa yang terjadi? Di mana Huang Ken? Beri aku Huang Ken. Temukan." Ketika saya berbicara, saya berkeringat dingin. Huang Ken menyinggung Chen Ye, satu tidak baik, tetapi Paviliun Shengxian akan menderita bencana. Pada saat ini, Chen Ye, perasaan spiritual yang besar mengalir keluar, mencari napas Huang Ken, tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia bergegas ke satu arah. Segera, dia datang ke sudut di luar tempat Ascension Grand Competition, di mana ada sosok terbalik di dinding. "KKU," Chen Ye berkata dengan suara yang dalam, dengan niat membunuh, sosok di depannya adalah Wu Wei. Dia terluka dan terluka parah. Untungnya, dia masih memiliki nafas. Zining langsung muncul di samping Chen Ye dan bertanya, "Temanmu?" Chen Ye mengangguk dan menatap Zining. Saat ini, dia hanya bisa berharap Zining akan mengambil tindakan, jika tidak Wu Wei akan sangat berbahaya. Zining tersenyum dan melambaikan pil obat ke mulut Wu Wei. Dalam sekejap, Wu Wei membuka matanya, wajahnya yang pucat memiliki sedikit darah, dan napasnya berangsur-angsur menjadi stabil. Begitu dia membukanya, dia berseru dengan penuh semangat, "Singer. Kakak Wu, tenang dulu, apa yang terjadi?" Wu Wei melihat bahwa itu adalah Chen Ye, dan kemudian secara bertahap menjadi tenang, terengah-engah dan dengan cemas berkata, "Chen Ye selamatkan Singer, dia dibawa pergi oleh binatang buas Huang Ken." "Apa?" Ekspresi Chen Ye berubah, dan saat berikutnya, aura pembunuh meletus, Huang Ken. Dia berteriak dengan marah, dan hendak mengaktifkan kontrak spiritual, secara langsung menghancurkan jiwa Huang Ken. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke langit dan berteriak, "Chen Ye, jika kamu membunuhku, wanita itu akan mati." Murid Chen Ye menyusut, dan dia melihat sosok di langit, itu adalah Huang Ken. Dia tidak pernah berpikir bahwa untuk mengancam dirinya sendiri, Huang Ken benar-benar akan melakukan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Perilaku Huang Ken saat ini telah dianggap sebagai pelanggaran kontrak spiritual, meskipun Chen Ye belum secara resmi meluncurkan kontrak spiritual, dia juga terpengaruh, wajahnya pucat dan napasnya tidak stabil. Ranah kultivasi sebenarnya telah jatuh ke tahap awal dari jalur gabungan, dan ada tren samar jatuh di bawah jalur gabungan. Ini adalah kekuatan Ling Qi. Namun, Huang Ken penuh kegembiraan dan kegilaan saat ini, Chen Ye tidak membunuhnya, dia benar. "Bagaimana kamu akan mati?" Chen Ye menatap Huang Ken di udara, dan mengatakan kata demi kata, suaranya sedingin es selama 10.000 tahun, mengungkapkan niat membunuh. "Hahaha, Chen Ye, apakah kamu terus menjadi sombong? Aktifkan perbuatan spiritual untuk membunuhku. Bagaimana aku akan mati? Dewa tidak akan mati. Anda benar-benar sia-sia, jadi bagaimana jika bakat Anda luar biasa? Anda tidak berani membunuh saya karena jalang. Tidak peduli seberapa tinggi kualifikasi Anda, tidak ada gunanya, selamanya, Anda hanya bisa menjadi sampah. Anda tahu, Anda bisa membunuh saya dengan satu pikiran sekarang, tapi apa? Tapi Anda masih belum melakukannya. Seekor anjing mati akan marah ketika dia berhasil, menurutmu." Chen Ye tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan ringan, "Aku tidak berani mengambil nyawamu." Mata Huang Ken langsung menyala karena marah, dan wajahnya yang pucat menjadi merah. Pada saat ini, sebagian besar penonton belum bubar, dan apakah Chen Ye dimarahi sampai mati di depan begitu banyak orang? Bayangkan saja betapa memalukan dan memalukannya itu. Nyawa wanita itu sudah ada di tangannya, mengapa dia tidak bisa memaksa Chen Ye untuk menunjukkan kelemahan? Mengapa dia masih begitu marah dan begitu kuat? Namun, apakah Huang Ken berani berhadapan langsung dengan Chen Ye? Dia tidak berani, pikiran Chen Ye bisa membuatnya menghilang, jadi dia hanya bisa berkata, "Apa maksudmu?" "Anjingmu menggonggong," kata lain yang membuatku tidak nyaman. Chen Ye menatap mata Huang Ken, "Aku akan membunuhmu." Chen Ye tahu bahwa jika dia menunjukkan kelemahan saat ini, itu akan lebih tidak menguntungkan bagi Wu Singer. Mendengar ini, wajah Huang Ken memerah dan kemudian putih, dia menggertakkan giginya, ingin meledak, dan ingin bertarung dengan Chen Ye. Tetapi pada akhirnya, dia masih takut dan pengecut. Penampilan Chen Ye selalu gila dan tak terbayangkan. Berapa kali dia melebihi harapannya. Oleh karena itu, meskipun dia menatap Chen Ye dengan mata yang sangat marah dan ingin mencabik-cabik Chen Ye, dia tidak memiliki keberanian untuk mengejek Chen Ye lagi. Bakat Chen Ye,
wanita apa yang kamu inginkan tampaknya. Dia takut dia akan mengganggu Chen Ye, dan dia akan benar-benar bunuh diri secara langsung terlepas dari segalanya. Saya menanam kunci nasib yang sama di tubuh Wu Xinger. Selama saya mati, dia akan mati. Para senior yang hadir sangat kuat. Saya yakin mereka sudah tahu di mana Wu Xinger berada. Namun, saya hanya perlu 1/1000 untuk mengaktifkan kunci nasib yang sama. Sebentar lagi, apakah Anda para senior memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan kunci nasib sebelum saya mulai?